Marius. Tanpa pikir panjang, Ruben melompat, mendorong ayahnya menjauh tepat saat peluru ditembakkan. "Ruben!" teriak Marius saat melihat darah merembes di bahu putranya. Prasetyo, melihat kejadian itu, merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Sisik lembu bersinar semakin terang, dan bayangan lembu di sekelilingnya meraung dengan suara yang menggetarkan bumi. "Cukup!" teriaknya, menghentakkan kaki ke tanah. Gelombang energi keemasan menyebar dari tubuhnya, menghempaskan semua orang dalam radius puluhan meter. Pedang hitam Sudirman terlempar dari tangannya. Asap keunguannya lenyap seketika. Samuel, yang masih mencoba bangkit, mendapati dirinya berhadapan dengan ujung senapan. Sersan Putra telah kembali, bersama dengan tim TNI yang akhirnya tiba di lokasi. "Letakkan senjata kalian," perintah Putra dengan suara dingin. "Semua sudah berakhir." Di tengah lapangan yang kini sunyi, Prasetyo berdiri dengan aura keemasan yang mulai meredup. Tubuhnya lelah, tapi hatinya teguh. Ia melihat Marius memeluk Ruben yang terluka, air mata rekonsiliasi mengalir di wajah keduanya. "Kakek," bisiknya pelan, "kekuatan ini memang bukan untuk membunuh, tapi untuk membuka jalan menuju perdamaian." Kabut mulai turun di hutan Papua ketika Prasetyo memimpin kelompoknya menerobos lebatnya pepohonan. Cahaya keemasan dari ilmu lembu sekilan telah meredup, menyisakan sisik lembu yang masih hangat di dadanya. Di belakangnya, Sersan Putra membantu Ruben yang terluka berjalan, sementara kepala adat Marius memimpin para sandera. "Mereka masih mengejar," bisik Putra, mendengar suara ranting patah di kejauhan. "Sisa pasukan Sudirman tidak akan menyerah begitu saja." Prasetyo mengangguk. Meski Samuel dan Sudirman telah ditangkap tim TNI, sebagian anak buah mereka berhasil melarikan diri ke hutan, membawa serta dokumen dan bukti-bukti penyelundupan senjata. "Pak," Ruben berbicara dengan suara lemah, darah masih merembes dari perban di bahunya. "Saya kenal daerah ini. Ada desa tersembunyi 2 km ke arah timur. Desa Suku Kuri," Marius menambahkan. "Mereka penduduk asli hutan ini, tidak terlibat konflik." Suara tembakan terdengar dari belakang, peluru-peluru menyasar pohon di sekitar mereka. Para sandera menjerit ketakutan. "Merunduk," perintah Prasetyo. "Pak Putra, bawa mereka ke arah timur. Saya akan mengalihkan perhatian." "Tapi Sersan," Putra ragu, "kekuatan lembu sekilanmu masih ada." Prasetyo meraba sisik lembu yang berdenyut lemah. Meski tidak sekuat tadi, Prasetyo berbalik menghadap arah tembakan. Ia bisa melihat bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, setidaknya 10 orang bersenjata mengejar mereka. Dalam situasi terdesak, suara kakeknya terngiang, "Ilmu ini akan menyesuaikan dengan kebutuhanmu. Tapi ingat, Pras, setiap penggunaan membutuhkan harga." Mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, Prasetyo berkonsentrasi. Cahaya keemasan kembali menyelimuti tubuhnya, meski tidak seterang sebelumnya. Ia melompat ke arah para pengejar, mengalihkan perhatian mereka dari kelompok yang melarikan diri. "Itu dia!" teriak salah satu pengejar. "Tembak!" Peluru-peluru kembali berdentingan membentur tubuh Prasetyo yang dilapisi cahaya, tapi ia bisa merasakan setiap benturan kini terasa lebih menyakitkan. Ilmunya melemah. Tiba-tiba, suara seruling tradisional membelah udara. Dari arah timur, sosok-sosok bertopeng muncul dari balik pepohonan. Suku Kuri, penjaga hutan yang legendaris. "Roh lembu," seru salah satu dari mereka dalam bahasa setempat. "Dia membawa tanda." Para pengejar terhenti, terkejut dengan kemunculan puluhan penduduk asli bersenjata tradisional. Prasetyo memanfaatkan momen itu untuk mundur, bergabung dengan kelompok barunya. "Kalian tidak diizinkan melewati batas ini," sang kepala suku Kuri berbicara dalam bahasa Indonesia yang terbata. "Hutan ini tempat suci." "Mereka membawa dokumen penting," Prasetyo menjelaskan. "Bukti kejahatan mereka." Kepala suku mengangguk. "Kami tahu. Roh hutan sudah memberitahu kami. Itulah kenapa kami datang." Para pengejar, menyadari kalah jumlah, mulai mundur perlahan. Beberapa mencoba menembak, tapi anak panah beracun suku Kuri lebih cepat. Dalam hitungan menit, separuh dari mereka tumbang. Di desa suku Kuri, Prasetyo dan kelompoknya mendapat perawatan. Ruben diobati dengan ramuan tradisional, sementara para sandera diberi makanan dan tempat beristirahat. "Sersan," kepala suku memanggil Prasetyo. "Ilmu yang kau bawa kami mengenalnya." "Maksud Bapak?"
Lembu putih, dia penjaga